Adik-adik, kita masih harus beribadah dari rumah. Karena apa? Corona. Iya benar. Tapi Corona tidak menghilangkan sukacita kita. Semua adik-adik tentu bersukacita hari ini. Adik-adik, kakak mau ingatin lagi untuk adik-adik supaya rajin cuci tangan pakai sabun. Kalau keluar rumah pakai masker, jauhi kerumunan. Dan satu lagi, adik-adik harus rajin mengerjakan PR-PR dari sekolah. Setuju adik-adik? Setuju! Baik adik-adik, kami semua mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang manis dan ganteng, tema minggu kita hari ini adalah Yesus menanggung dosaku. Karena itu kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Musik. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita selalu. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. A, aku cinta Yesus. B, bahagia selalu. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerah. Semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang memuji Engkau, mensyukuri semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Sebentar kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan. Hadirlah Tuhan, bimbing kami dan pimpin kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kakak undang lagi untuk bangkit berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan dengan gembira dan sukacita. Lagu kita adalah Hati yang Gembira. Musik. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan hukum Taurat Tuhan pada minggu ini adalah titah ke-8. Kita semua sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Baik adik-adik, semua adik-adik lipat tangan. Kita berdoa memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, siapa yang hari ini bahagia? Saya! Kita bahagia karena ada Tuhan Yesus. Karena itu, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi
Aku bahagia. Musik. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan beri kelepasan. Hey, beri kelepasan. Hey, beri kelepasan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik duduk kembali karena kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Februari, yaitu dari Yosua 24 ayat 15. Semua adik-adik kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik, yang masih mau memuji Tuhan siapa? Saya. Sekarang semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau bernyanyi dalam nama Yesus. Musik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, siapa yang sudah tidak sabar dengar-dengaran dengan firman Tuhan? Saya! Tentu semua adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi Ho Si Pangoluau. Musik. Ho Si Pangoluau, sai topot maawo.
ibu, baik mau anakku tutu. Dohot muda di buria, ia songon hapas maaf. Ia setutu, ia setutu. Dohot muda di buria, ia songon hapas maaf. Mari kita berdoa. Damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Sehat selalu ya adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yesaya 53 ayat 3-7. Mari kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa di zaman nabi-nabi di kitab Perjanjian Lama banyak menceritakan dan menubuatkan tentang hamba Tuhan yang menderita, dihina, dianiaya, ditindas, dibantai, ditikam, dicaci, diolok-olok, diludahi, diremukkan, dipukul. Sakit sekali ya adik-adik. Mengapa hamba Tuhan itu diperlakukan seperti itu? Jawabnya karena manusia telah memberontak dan melakukan dosa kepada Tuhan. Kira-kira siapa ya yang dimaksud hamba Tuhan yang menderita itu? Dalam Perjanjian Baru adalah Tuhan Yesus. Kenapa ya Tuhan Yesus diperlakukan seperti itu ya adik-adik? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Karena manusia memberontak kepada Tuhan melalui dosa. Allah mau menyelamatkan kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dengan cara disalibkan. Nah, Amang Pendeta ada cerita nih buat adik-adik sekolah minggu. Ada seorang pria bernama Samila yang hidup sekitar permulaan abad 20. Dia adalah pemimpin sekelompok kaum revolusioner yang berusaha menggulingkan Kaisar Tsar Rusia yang diktator. Pada suatu malam adik-adik,
ada seorang pengawal Samila datang melaporkan bahwa ada orang yang masuk ke tenda pembekalan dan mencuri makanan mereka. Samila terkejut, Samila marah. Lalu dia memanggil semua keluarga untuk berkumpul di tenda utama dan mengatakan kepada mereka bahwa mulai sekarang siapa yang tertangkap basah mencuri makanan akan dicambuk 50 kali. Dan ternyata adik-adik, bukan hanya itu, pencurinya ada lagi yang lain. Dan ternyata adik-adik, pencurinya itu adalah ibunya sendiri. Aduh, gimana ini ya? Semua orang bertanya-tanya, apa ya yang akan dilakukan Samila terhadap ibunya? Samila harus tetap menjalankan hukuman demi keadilan. Lalu dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia melepaskan jubah kebesarannya dan dia memerintahkan dia sebagai ganti ibunya. Ternyata hanya dengan cara mengorbankan diri inilah keadilan Samila dapat ditegakkan dan sekaligus kasih kepada sang ibu dibuktikan. Adik-adik sekolah minggu, seperti itulah kasih Allah kepada kita. Dia mengorbankan anaknya Yesus Kristus kepada kita agar kita diselamatkan dari dosa. Allah mengasihi kita sekalipun kita berdosa. Wah, luar biasa Tuhan kita ya adik-adik sekolah minggu. Ayo, siapa dari antara adik-adik sekolah minggu yang pernah melakukan dosa? Siapa yang pernah melawan orang tua? Siapa yang pernah melawan mama, melawan papa, melawan opung, melawan tulang, melawan namboru, melawan abang dan kakak? Mulai saat ini kita harus menjauhi dosa dengan cara nurut kepada orang tua dan rajin belajar ya adik-adik, supaya adik-adik sekolah minggu jadi anak yang baik. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada 3 yang mau kita ingat dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, mari kita meneladani kesetiaan Yesus sebagai hamba yang setia. Demikian juga kepada adik-adik sekolah minggu. Di situasi pandemik COVID yang kita hadapi saat ini, hendaklah adik-adik sekolah minggu setia beribadah kepada Tuhan dan setia mengikuti protokoler kesehatan. Kalau keluar, pakai masker, jaga jarak ya adik-adik, dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, tetaplah menahan diri saat kita menghadapi berbagai cobaan. Adik-adik sekolah minggu juga harus bisa menahan diri, tidak cepat-cepat marah, tidak cepat-cepat emosi, menangis apabila apa yang kita minta dari mama, papa, abang, kakak tidak dikabulkan. Akan tetapi kita diajak untuk bersabar ya. Dan yang ketiga adalah Tuhan menjadi gunung batu kita, kubu pertahanan, tempat perlindungan untuk menyelamatkan kita. Nah adik-adik, jadikanlah Tuhan Yesus sebagai sahabat kita, karena Dia setia menjaga, mengasihi, menyelamatkan, menemani kita dikala kita susah maupun sedih. Tuhan Yesus tetap sahabat kita yang setia.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih dengan firman yang sudah Kau taburkan pada kami hari ini Bapa, yang mengingatkan kami bahwa ada satu hamba yang setia menemani kami dikala kami sedih, dikala kami gembira. Dan hamba yang setia itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati ditebus untuk menyelamatkan kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami mau berdoa kepada anak-anak sekolah minggu. Engkaulah yang menemani mereka pada saat ini. Dikala mereka sedih, dikala mereka bergembira ria, Engkau senantiasa ada di tengah-tengah mereka. Begitu juga dengan orang tuanya Tuhan, Engkau berkati juga Bapa, supaya orang tua sabar untuk membimbing anak-anaknya dan rajin-rajin untuk beribadah, rajin untuk belajar, baik melalui daring yang sedang dilakukan pada saat ini. Kami juga mau berdoa kepada seluruh gereja yang beribadah pada saat ini, biarlah Engkau senantiasa yang memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tentu tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan. Sambil bernyanyi, dihapuskan dosaku, kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Musik. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik, kita tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, kami semua mengucapkan Selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.